Perkenalkan, saya Cerminingsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Pada supervisi akademik terdapat 3 alur yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya Ibu Suyati dari kelas 4. Baik Ibu, mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ibu, seperti yang sudah kita agendakan, besok saya akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan membersamai Ibu di kelas. Bagaimana? Apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah. Ya, terima kasih Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Ibu. Yang pertama, Bu Yati, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan yang akan Ibu lakukan? Yang saya harapkan dari kegiatan yang akan saya lakukan adalah mendapatkan sesuatu atau hal baru yang bisa meningkatkan kompetensi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oh iya, baik, berarti Ibu nanti akan berusaha meningkatkan kompetensi siswa ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya Ibu. Ibu, yang kedua, kira-kira materi apa yang akan Ibu Yati ajarkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Kebetulan besok itu jadwalnya adalah IPAS. Yang saya ajarkan adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan gotong royong untuk melatih rasa toleransi pada anak-anak. Oh iya, bagus sekali Ibu. Untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran itu Ibu? Untuk itu saya ingin murid saya mencapai tujuan pembelajaran, kemudian serta terus meningkatkan kreativitas, keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Oh iya, berarti ada dua ya, ada untuk meningkatkan untuk diri Ibu dan juga untuk murid. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya Bu Yati, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yati capai besok apa yang Ibu harapkan? Yang pertama, setelah anak-anak mengamati bunga asli, kemudian mengamati gambar, saya akan melakukan tanya jawab. Kemudian peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, terutama bunga dan fungsinya. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks bacaan, mendengarkan penjelasan dari guru dan menjawab pertanyaan serta membuat komik, peserta didik bisa mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga dengan jelas. Oh iya, luar biasa tujuannya. Berarti itu Ibu sudah melaksanakan ABCD tujuan pembelajarannya itu Bu. Ada audien, ada biofiller, ada kompetisi dan ada degree itu Bu. Sudah lengkap sekali. Untuk berikutnya Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu utarakan tadi, yang akan Ibu kembangkan itu pada aspek yang mana Ibu? Yang saya kembangkan yaitu kompetensi anak yang terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian saya juga akan mengembangkan karakter anak atau siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terutama gotong royong. Oh iya, berarti ada karakter juga ya Bu di sini ya. Untuk yang berikutnya Ibu, untuk mencapai strategi apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan dan mengarahkan siswa untuk pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Oh iya, selain tadi mungkin ada strategi yang lain Ibu? Strategi yang lain adalah membuat murid lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, tadi ada sepertinya ada diskusi ya Bu ya. Berarti nanti murid bisa bekerja sama, kemudian juga aktif dalam kegiatan diskusi tadi. Kira-kira Ibu, adakah kendala yang dihadapi Bu nantinya ini? Kebetulan di kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang aktif.
dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian beberapa murid belum bisa memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Oh ya, ada dua kendala tadi Ya. ya, kurang aktif sama beberapa belum memahami. Untuk menghadapi kendala tersebut kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan memberikan mereka kebebasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa. Oh ya, berarti Ibu juga sudah melaksanakan pemetaan kebutuhan siswa ya Ibu ya, berdasarkan kesiapan belajar, kemudian juga ada minat belajar itu nggih. Iya betul. Berikutnya Ibu, kira-kira apa kesimpulan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Saya menjadi lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran karena sudah melakukan kegiatan pra-observasi sehingga lebih baik dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran. Mungkin ada lagi Bu Yati yang mau disampaikan? Semoga dengan percakapan ini saya bisa meningkatkan kompetensi saya terutama dalam kegiatan pembelajaran bagi anak-anak. Saya ucapkan terima kasih Bu Yati atas kesediaannya meluangkan waktu untuk pra-observasi kita pada hari ini, dan saya sampaikan selamat melaksanakan pembelajaran untuk besok. Besok saya akan bersama Ibu. Siap ya Ibu? Insya Allah. Thank you. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Nah, oke, bagus. Hari ini kita akan belajar topik C. Silakan dibuka halaman 16. Halaman biasa kedua. Ada bacaan Anda ya? Nah, yuk siapa ini yang baca? Ini ada tiga orang, ada tiga anak yang ada di sini. Siapa? Ayo tiga. Siapa? Mbak Raisa satu, Mbak Ani satu lagi. Rosi. Ayo, yang pertama berarti siapa? Raisa. Nah, Raisa yang keras ya Mbak ya. Sudah tadi. Kemudian ini dulu. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menjadi tempat ini? Tidak juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Sudah. Nah, di sini ada tiga anak. Dia berada di mana ini? Hutan. Hutan. Nah, yang satu sejuk sekali ya udara di hutan. Kemudian teman satu lagi, siapa Hani? Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan? Kemudian Mbak Rosi, benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Gimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Sedangkan tumbuhan tidak bisa bergerak. Beda dengan hewan, hewan bisa bergerak. Nah, berarti dengan cara apa? Bantuan. Dengan cara bantuan? Menyebarkan. Dengan penyebutan, dengan bantuan siapa? Angin. Manusia dan hewan. Nah, di situ ada. Coba sekarang ibu tanya, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ini siapa yang bisa? Ayo Mbak Rosi. Dengan cara penyerbukan. Kemudian, betul ya dengan cara penyerbukan? Kemudian, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Ayo, Dengan jadi. bantuan serangga, angin,
ada pohon jati, berbagai macam pohon, ya. Jadi yang nanam bukan manusia. Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Dengan bantuan hewan, angin, gitu ya. Kemudian siapa yang menanamnya? Siapa yang menanam? Ya dengan cara tadi kita menyebutkan dengan bantuan hewan atau angin itu tadi ya. Kemudian bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Dengan cara penyerbukan. Jadi sampai sini. Siapa yang tahu arti dari penyerbukan? Apa yang dinamakan penyerbukan? Coba disebut penyerbukan apa? Ya Mas Azam. Kepala putih. Benang sari menempel di kepala putih. Itu yang namanya penyerbukan. Kemudian ibu punya tumbuhan. Kalau bunga adalah tangkai bunga. Kemudian di atasnya yang warna hijau namanya dasar bunga. Kemudian yang di sini ini ada hijau juga namanya apa? Kelopak. Nah, kemudian yang berwarna merah mahkota. Kemudian ada yang berwarna kuning di tengah, ini namanya benang sari. Terus lagi yang warna merah dan di tengah namanya kepala putih. Berarti bunga yang mempunyai tangkai, kemudian dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari dan putih, berarti termasuk bunga sempurna. Kemudian yang satu lagi adalah bunga kamboja. Ini hanya memiliki apa saja? Tangkai, ada tangkai? Ada. Kemudian dasar bunga? Ada. Mahkota? Ada. Kelopaknya ada tidak? Tidak. Kemudian benang sari? Putih? Nah, berarti ini contoh bunga tidak sempurna. Sampai di sini siapa yang belum jelas? Ini adalah bunga sempurna, ini bunga tidak sempurna. Nah, kalian dari lagi halaman 17. Ini adalah mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna. Fungsinya untuk apa? Mahkota bunga fungsinya untuk menarik serangga supaya hinggap di bunga. Mereka mencari apa? Nektar. Selain mencari nektar, terus berbunga lebah mencari nektar. Kemudian pada bunga keuntungannya apa? Dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian ada lagi serbuk sari. Serbuk sari adalah alat kelamin. Serbuk sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Serbuk sari atau benang sari. Kemudian kepala putih atau putih adalah alat kelamin betina pada bunga. Jadi proses penyerbukannya itu apa tadi? Benang sari di kepala yang jatuh di kepala putih. Nah, sehingga terjadi proses penyerbukan. Kemudian ada lagi bakal biji. Bakal biji adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembang biakan. Kepala putih, kemudian tangkai putih dan bakal biji. Ini adalah bunga betina. Ini masuk bunga sempurna atau tidak? Tidak. Kemudian yang sebelahnya, bunga yang berada di sebelah kirinya itu ada pokoknya serbuk sari, kepala sari, tangkai sari. Itu adalah contoh bunga jantan. Itu juga termasuk bunga tidak sempurna. Kemudian bawahnya contoh bunga sempurna. Contoh bunga sempurna adalah bunga sepatu dan bunga stroberi. Kemudian
Berarti yang nomor 2 Mbak Inta. Bagian apa? Nah, aku sudah memiliki biji. Itu apa? Apa? Biji ini sehingga aku dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itu adalah komik. Ya, setelah tadi mengerjakan membuat komik, sekarang ibu punya soal dari yang telah kita pelajari tadi ya, dari pertama sampai terakhir. Sudah selesai anak? Sudah. Nah, ayo kita bahas. Nomor 1. Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Menyerbukan, ya. Yang salah betulkan. Dengan cara penyerbukan. Tambah nomor 1. Oh, lanjut nomor 2. Bagaimana bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Benang sari dan kepala putih. Benang sari dan kepala putih. Sudah ya. Dasar ya. Hari ini pelajaran tadi kita sudah mengerjakan apa? Membuat komik, kemudian mengerjakan soal. Nah, dari sini tadi kita pelajaran apa hari ini? IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Coba kita mencari kesimpulan dari yang kita pelajari dari pertama tadi. Apa tadi? Perkembangbiakan pada tumbuhan. Yes. Dengan bantuan apa anak-anak? Tumbuhan bisa berkembang biak dengan bantuan angin, air, manusia, bulan. Kemudian tumbuhan tidak bisa berpindah tempat ya. Dia bisa berkembang biak dengan bantuan hewan, manusia, angin, dan air. Yang dinamakan apa? Apa? Proses penyerbukan pada tumbuhan sehingga dapat menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan. Ya, sekarang persiapan bukunya dirapikan. Persiapan untuk semua. Berdoa mulai. Go.
Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Saya mengucapkan terima kasih Bu Yati berkenan meluangkan waktu sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita setelah pra, kemudian observasi, dan hari ini kita pasca observasi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Yati setelah praktek kemarin yang saya amati kemarin loh Bu? Setelah praktek kemarin saya merasa lega karena saya dapat menambah cara pembelajaran kepada murid, terus saya lebih mengutamakan pembelajaran yang ke murid. Ke murid, berpusat pada anak. Ya, berpusat pada anak. Kira-kira apa yang Bu Yati harapkan setelah kita melakukan percakapan siang ini dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Apakah masih ada yang ganjalan begitu kira-kira? Kalau saya masih ya, karena selama ini saya kurang sebenarnya pembelajaran belum begitu berpusat kepada murid gitu. Jadi dengan pertemuan yang hari ini dan kemarin, saya harapkan saya lebih bisa menambah strategi pembelajaran, terutama berpusat pada murid untuk menambah pengetahuan murid. Berarti nanti kedepannya Bu Yati ingin pembelajaran itu berpusat kepada murid yang Bu Yati lakukan. Kira-kira indikatornya itu seperti apa Bu, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid menurut Ibu? Menurut saya, murid itu minimal mereka tahu atau paham tentang materi yang mereka pelajari, terus paling tidak mereka bisa, ya kalau tidak sedikit bisa masuk lah, bisa mengerti tentang materi apa, dan kemudian mereka bisa untuk mempraktekkan atau menyimpulkan dari materi yang baru dipelajari. Oh ya, berarti menurut Ibu berpusat pada murid itu selain dia memahami materi, dia juga nanti bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang dia pelajari. Saat observasi kemarin saya lihat Ibu juga dengan cara diskusi kelompok gitu. Menurut Ibu apakah itu juga termasuk berpusat pada murid? Menurut saya termasuk, karena untuk melatih kerjasama dan toleransi anak. Berarti kan Ibu sudah melaksanakan yang berpusat pada murid tadi dengan cara diskusi kelompok. Kemudian selain itu yang berpusat pada murid tadi yang ditingkatkan, kira-kira ada lagi Bu yang mau ditingkatkan? Ya, selain kerjasama, toleransi juga nambah keterampilan anak. Oh ya, berarti ada toleransi, ada keterampilan juga, kerjasama juga. Berarti itu masuk dalam profil pelajar Pancasila yang Ibu yang ditingkatkan. Nah Ibu beberapa tadi sudah Ibu sampaikan tentang pembelajaran berpusat pada murid. Kira-kira Ibu ingin melaksanakan kapan untuk memulainya? Secepatnya, supaya pembelajaran lebih optimal untuk anak-anak, supaya juga cepat untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak. Segera Ibu berarti Ibu luar biasa sekali berarti segera mempraktekkan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Mungkin begini Bu, ada teman yang bisa membantu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak yang Ibu inginkan tadi? Ada, saya kadang ya suka bertanya kepada teman sejawat dari sekolah, kemudian ada juga kakak di kampus, kemudian ada juga kakak di kecamatan. Terus kemudian supaya rencana Ibu itu terlaksana ya Bu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Komitmen apa yang harus Ibu tanamkan supaya nanti itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak tadi? Kalau menurut saya akan lebih mencari sumber atau referensi baik dari buku panduan guru, buku siswa, bisa juga dengan menggunakan media sosial. Nah, sekarang kan kalau anak-anak ini kan internetnya luar biasa, kita bisa mencari
Oh, berarti referensinya yang ditambah ada buku, ada dari media sosial juga. Ini anak-anak memang saat ini HP itu sudah hal yang biasa gitu. Jadi kita arahkan supaya anak-anak memanfaatkan HP untuk belajar. Ngoten gitu. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan tuh, mungkin ada yang mengganjal dari percakapan kita tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, atau mungkin yang lain yang berkaitan dengan pra observasi kita dan juga observ kita. Saya masih ada itu karena saya masih ada kendala karena murid saya tuh ada yang kalau dari membaca dia bisa. Iya. Kemudian untuk caranya supaya anak itu lebih kalau disuruh maju ya maju, cuma kalau disuruh menjawab pertanyaan tuh lambat pelan banget itu, maksudnya caranya untuk mengatasi anak itu bagaimana? Dia sebenarnya mampu pembelajaran, tetapi dia itu dalam menyampaikan pendapat itu suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Jadi semacam gimana ya? Kayak mentalnya itu dia kurang pede. Oh iya, kurang pede. Kira-kira dari itu Ibu sudah pernah mencoba apa yang dilakukan untuk menangani anak tersebut? Sudah, saya sering kadang saya suruh maju, suruh maju, saya tanya, tapi jawabannya juga sama. Jadi untuk lebih keras itu bagaimana itu susah. Kira-kira Ibu sudah pernah berkoordinasi dengan pihak-pihak lain mungkin, atau kalau itu sementara hanya teman sejawat di sekolah. Kalau untuk orang tua belum. Berarti mungkin berencana untuk itu mungkin kedepannya ada saya ingin bertemu dengan orang tuanya, terutama ibu. Gitu. Faktor apa gitu, karena kakaknya dulu tidak seperti itu. Ini adiknya seperti itu faktornya apa dia itu tidak pernah bergaul dengan temannya. Berarti menurut Ibu tadi mungkin ada kecenderungan dia itu tidak bergaul dengan teman-temannya di rumah, mungkin mungkin introvert itu ya Bu, mungkin ya. Berarti nanti kedepannya Ibu akan kolaborasi dengan ibu, orang tuanya, utamanya. Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan selain tadi berkolaborasi dengan ibu atau orang tua, koordinasi dengan orang tua tadi. Paling kalau anak-anak teman dekatnya, teman yang rumahnya dekat, biasanya kan mereka tahu kebiasaan dia itu di rumah seperti apa. Nanti teman-temannya juga tahu, karena dia bisa ucap-ucapan gitu ibu, kemudian teman. Mungkin ada lagi disampaikan. Mas Dua itu gitu, nanti bisa dicoba mungkin, dan kita mungkin bisa ucap-ucap kembali untuk membahas tentang itu. Berarti kan yang masih mengganjal dari itu yang satu murid tadi, bagaimana cara mencari solusinya supaya dia aktif dan bisa mengeluarkan suaranya keras. Suaranya keras. Mungkin kan kita tidak tahu akan belakangnya seperti apa gitu. Tadi kalau ibu sudah menyampaikan, akan datang ke ibunya, ke teman-temannya, berarti nanti kan lebih banyak menggali ngoten nggih yang kita tahu faktornya apa. Kalau tahu faktornya mungkin bisa untuk menangani ngoten nggih, lebih berani lagi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah itu saja. Berarti mungkin saya ingin Ibu bisa menyampaikan kesimpulan apa Ibu yang didapatkan pada hari ini setelah kita bercakap hari ini. Kira-kira Ibu mendapatkan apa? Kesimpulannya dari percakapan hari ini, saya bisa menambah pengetahuan, terutama cara mengajar yang berpusat pada murid. Itu kemudian kita bisa untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat seperti itu. Dan yang perlu kita pahami hari ini, Ibu mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah Ibu adalah dari Ibu sendiri, bukan dari saya. Karena tadi Ibu menyampaikan apa-apa dari mulai berpusat pada anak, itu adalah kemudian dari referensinya ditambah untuk meningkatkan anak lebih semangat belajarnya, kemudian juga lagi tentang anak yang punya masalah dengan suara tidak keras tadi. Ibu juga sudah menyampaikan sendiri
solusinya. Jadi solusi itu datang dari Ibu sendiri, bukan dari saya. Good luck Ibu, dan semoga nanti rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana, dan yang tadi satu murid tadi juga bisa percaya diri, kemudian juga bisa menyampaikan pendapatnya dengan keras. Sementara itu yang bisa kita sampaikan untuk kita bahas hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, mungkin membahas masalah itu perkembangannya bagaimana. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Yati. Sama-sama.